Mia Khalifa, 28 tahun, wanita kelahiran Lebanon, pernah membuat heboh di masa lalu karena beradegan film dewasa dengan mengenakan jilbab. Sekarang, dia malu dan menceritakan perjuangannya dalam menghapus citra kelamnya itu. Menurut wanita yang sekarang tinggal di Amerika Serikat ini, citranya sebagai bintang film dewasa seperti sesuatu yang dibawa setiap hari. Dia tidak bisa kembali, dia tidak bisa mengubah jalannya sendiri. Namun, dia bangkit dengan terlibat dalam pekerjaan pribadi untuk belajar dan tumbuh. Dia mengaku terinspirasi oleh pembuat konten seperti Beirut by Day, Tania Safi, Media Azouri, Meriam Bolaus, dan Asinjus Andrea, orang-orang yang tinggal di Beirut, Lebanon, yang berjuang untuk memberdayakan perempuan di Timur Tengah. Aktivisme mereka menginspirasi Khalifa untuk terus bergerak maju. Gambar mohon maaf, pantat, dan foto imut saya bukanlah yang terpenting, tetapi itulah yang disukai penggemar saya, dan itu membantu menghasilkan lebih banyak orang, kata Khalifa. Jika saya dapat menjelaskan hal-hal yang penting bagi saya dan hal-hal yang harus kita perhatikan di dunia, itu adalah tanggung jawab saya. Saya tidak pantas mendapatkan platform jika bukan itu yang saya lakukan, paparnya kepada Yahoo Live yang dilansir hari Jumat 15 Oktober 2021. Di usianya yang sudah 28 tahun, dia melihat kembali dirinya yang lebih muda. Dia melihat seorang wanita yang berjuang dengan percaya diri. Saya mencari orang lain untuk memberi nilai pada diri saya sendiri. Saya mencari validasi di setiap celah yang saya bisa, tanpa benar-benar melakukan pekerjaan internal, katanya. Pada usia 21 tahun, Khalifa menghabiskan 3 bulan di industri film dewasa, membintangi 12 film yang hari ini telah mengumpulkan lebih dari 1 miliar tampilan di Pornhub. Pendakiannya di industri ini cepat dan menampilkan video kontroversial di mana dia mengenakan jilbab dalam sebuah adegan. Ancaman pembunuhan dari kelompok ISIS pun muncul, dan Khalifa memutuskan untuk keluar dari industri film dewasa. Dia sekarang mengacu pada periode hidupnya sebagai kekeliruan dalam penilaian yang tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan lama. Saya naif, rentan, dan mudah dibentuk. Sangat mudah membicarakan sesuatu, terutama jika itu oleh seorang pria, katanya. Sekarang Khalifa berbicara tentang pengalamannya di industri film dewasa dan jalan yang membawanya ke sana. Dia menjadi influencer dan membuat konten vokal tentang eksploitasi yang dia alami dan berharap ceritanya dapat melindungi wanita lain dari hal yang sama. Apa yang bisa saya ambil dari ini adalah melindungi wanita lain dan menjadi kisah peringatan, kata Khalifa. Lahir di Lebanon, Khalifa dan keluarganya pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2001. Mereka menetap di Montgomery County, di mana Khalifa mengatakan dia berjuang untuk menyesuaikan diri, terutama setelah serangan teroris 11 September 2001 atau serangan 9/11. Saya berusaha keras untuk menjadi putih begitu lama, katanya. Semua bendera merah kecil yang mengarah pada rasisme yang terinternalisasi yang tidak saya selesaikan sampai saya menjalani terapi pada usia 25 tahun. Tumbuh di daerah seperti itu sulit bagi seseorang yang berasal dari Timur Tengah. Pandangan Amerika tentang orang-orang Timur Tengah berubah total setelah 9/11, paparnya. Belajar di sekolah menengah itu sulit bagi Khalifa yang kurang percaya diri dan berjuang melawan harga diri yang rendah. Saya kelebihan berat badan dan saya tidak punya banyak teman. Saya tidak terlihat seperti orang lain yang ada di sekitar saya, dan itu membawa saya ke dalam hubungan yang seharusnya tidak saya masuki. Dan itulah langkah-langkah yang membawa saya ke industri dewasa, katanya. Khalifa hanya menghasilkan $1.000 per adegan atau total $12.000 untuk film-film yang dia bintangi.
Hari ini, video-video itu telah menghasilkan jutaan dolar AS, tetapi karena kontrak yang dia tanda tangani, Khalifah tidak menghasilkan uang di Beacon. Dia juga tidak memiliki kepemilikan atas video dan gambarnya yang ada di internet, konten yang ia perjuangkan untuk dihapus. Saya tidak berpikir siapapun yang tidak memiliki latar belakang hukum sepenuhnya memahami apa yang dikatakan kontrak itu. Ada begitu banyak jargon dan ada begitu banyak celah, dan hanya cara berputar-putar untuk mengekspresikan hal-hal bahwa itu predator untuk sedikitnya, kata Khalifah. Itu membuat saya merasa marah karena itu di luar kendali saya. Hanya ada begitu banyak pertarungan yang ingin saya lakukan tanpa mengorbankan kesehatan mental saya. Tetapi itu juga bukan sesuatu yang saya akan sepenuhnya menyerah, karena itu pada dasarnya seperti meletakkan paku di peti mati saya sendiri, imbuh dia. Salah satu cara Khalifah merebut kembali kekuatannya adalah dengan mengendalikan citra dan mereknya sendiri di media sosial. Dia saat ini memiliki lebih dari 53 juta pengikut yang digabungkan di Instagram dan TikTok, dan mengatakan bahwa terhubung dengan wanita lain yang telah dieksploitasi secara online telah membuatnya merasa lebih berdaya. TikTok lebih baik daripada terapi. Para wanita yang menceritakan kisah mereka yang cukup berani untuk memasang wajah mereka di internet dan berbagi pengalaman, dari situlah kepercayaan diri saya berasal, kata Khalifah. Itu adalah kunci terbesar untuk melawan rasa malu saya sendiri, melihat semua wanita ini yang telah melalui hal-hal yang jauh lebih buruk daripada saya dan keluar seperti berkelahi dengan kulit di bawah kuku mereka. Pada Agustus 2020, setelah ledakan di Beirut, Khalifah memutuskan untuk melelang kacamatanya untuk mengumpulkan uang bagi Palang Merah Lebanon. Tawaran 100.000 US dollar dari lelang akhirnya gagal, dan untuk memenuhi komitmennya dan mengumpulkan uang, Khalifah meluncurkan akun di OnlyFans, layanan media sosial tempat pembuat konten menerima uang dari pelanggan atau penggemar mereka dari semua lapisan masyarakat.